This is what they're trying to do. Is that it? That's it. $84.25. Alright, Jimmy, keep your mask on. Sorry, we don't take cash. Okay. 1 second. Let me... Sorry, we don't take card either. I'm sorry? What am I supposed to use? Can you step to the side so you can figure this out? Can I speak to your manager? Oh. Excuse me. Do you guys take checks? We don't need it. I have the money. We don't need it. Okay, what the hell is that? When was that implemented? I don't have that. Sorry. But we're cashless now. I had to implement the system just to stay in business. It's okay, Mom. We don't need it. Just go. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Truth Lion yang membahas tentang konspirasi dan berita terkini seluruh dunia. Kali ini saya akan membahas tentang agenda tersembunyi di balik penggunaan scan wajah. Tadi barusan sudah melihat cuplikan video di mana toko ini tidak melayani penggunaan uang tunai maupun kartu kredit. Nah, kenapa saya harus membahas ini? Karena sangat penting buat Anda yang menonton channel ini membuka pikiran Anda apa yang terjadi sekarang ini. Dan inilah salah satu yang menjadi pertanyaan. Apa sekarang ini? Kenapa sekarang scan wajah menjadi populer di mana-mana? Wow. 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 Yeah. Setelah melihat cuplikan video tadi di mana seorang perempuan mencoba untuk membayar dengan scan wajah, pasti ini akan menjadi pertanyaan. Sebenarnya kok bisa sih scan wajah jadi alat pembayaran? Dari mana itu dimulai? Dan ini adalah suatu artikel yang perlu Anda ketahui bahwa di Cina pertama kali memperkenalkan teknologi scan wajah ini sebagai alat pembayaran. Dan inilah salah satu artikelnya. Nah, inilah artikel dari republik.co.id. Di Cina belanja bisa bayar scan wajah. Seperti yang Anda lihat tadi artikel, bagaimana mulanya teknologi scan wajah ini. Dimulai pada tahun 1960 ditemukan oleh seorang penemu yang bernama Woodrow Wilson dan dipakai oleh DARPA, sebuah lembaga pertahanan militer Amerika. Dipakai untuk sebagai militer, perangkat militer. Dan ternyata setelah saya membaca artikel berikutnya bahwa hak paten teknologi ini dipegang oleh Rothschild. Ini menjadi pertanyaan, sebenarnya apa tujuan dari teknologi ini? Dan sekarang ini sedang dihebohkan untuk membeli SIM card handphone pun harus scan wajah. Apa alasan sebenarnya? Ini adalah salah satu artikel yang sangat menarik yang perlu Anda ketahui. Dengan alasan untuk keamanan dan mencegah penyalahgunaan data pribadi. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah menerapkan kebijakan itu tentang teknologi scan wajah? Baru-baru ini saya telah melihat artikel di mana Bank Sentral kita, Bank Indonesia, sedang menguji coba teknologi ini untuk transaksi pembayaran apapun. Mari kita lihat artikel berikut ini. Yang dilansir dari artikel katadata.co.id, BI menguji coba transaksi pembayaran menggunakan scan wajah. Jadi, sekarang apa yang menjadi pertanyaan bagi kita semua dengan teknologi ini? Kalau menurut Anda, dengan agenda yang disiapkan oleh mereka, teknologi scan wajah ini akan menjadi sesuatu karena apa ini digunakan
sebagai bagian dari social credit score seperti yang di video sebelumnya, di mana Anda akan diawasi, dikontrol, dilacak, dan mereka bisa tahu kemanapun Anda pergi. Tapi tahukah Anda bahwa di dalam Alkitab pernah dituliskan di dalam Wahyu 13 tentang sebuah tanda yang ada di dahi maupun di tangan kanan. Pertanyaannya, tanda apa yang seperti yang ada di dahi? Lalu ketika saya membaca kitab suci ini, baru saya mengerti ternyata ini ada hubungannya dengan teknologi ini. Dan biarlah itu menjadi kesimpulan bagi kita semua. Ini ada suatu cuplikan video sangat menarik, di mana anak-anak sekolah pun kalau masuk harus menggunakan scan wajah. Tapi sayangnya di Indonesia belum semuanya seperti itu. Tapi pada saatnya nanti ke depan, teknologi scan wajah ini akan dipakai seluruh dunia. Bukan hanya di kota-kota besar, bahkan sampai ke pelosok. Inilah cuplikan video di sekolah di Cina. Salah satu berikut ini. Tadi sudah Anda lihat kan di dalam cuplikan video di mana anak-anak memasuki sekolah harus absen wajah atau men-scan wajah atau facial recognition. Nah, ada salah satu video di mana di Amerika ada seorang perempuan yang komplain dia tidak mau ada teknologi facial recognition ini, scan wajah ini. Karena apa? Itu sangat mengganggu privasi dia. Dia tidak mau wajah dia terpampang di CCTV ataupun dimanapun, karena itu mengganggu kebebasan dia dan jadi rasa tidak nyaman. Dan inilah salah satu cuplikan video ini. I don't give you permission to own my face. It's ridiculous. Bagaimana menurut pendapat Anda ketika menonton cuplikan video tadi barusan? Jadi sudah jelaskan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari sebuah teknologi yang katanya untuk alasan keamanan dan juga alasan sebagai mempermudah. Tapi di balik itu semua ini menjadi tanda tanya. Ada apa dengan teknologi scan wajah ini? Dan baru-baru ini di negeri Wakanda ada kepolisiannya sendiri menerapkan untuk membuat SIM menggunakan teknologi scan wajah. Berikut artikel yang saya lansir, saya akan tunjukkan pada kalian semua. Kepolisian akan mewajibkan scan wajah untuk membuat atau memperpanjang SIM nanti. Oke guys, bagaimana penjelasan yang saya sampaikan tadi? Apakah masih jadi tanda tanya bagi kita semua? Apakah ini yang sedang kita harapkan di masa mendatang? Bagaimana nantinya ke depan? Apalagi dengan adanya teknologi scan wajah ini, sudahkah kita siap dengan teknologi ini? Apa yang akan terjadi nanti ketika kita tidak mempunyai ID digital dan scan wajah ke tempat-tempat umum? Dan bagaimana nanti kalau seandainya ini dipaksakan? Pasti ada sesuatu dan menjadi perenungan bagi kita semua. Kenapa saya membuat video ini tentang scan wajah ini? Karena ini merupakan bagian dari sistem itu yang akan menyeluruh ke seluruh dunia, dan kita sebagai warga negara mau tak mau mengikuti peraturan mereka. Tapi biarkanlah kita berpikir sejenak, apa tindakan kita selanjutnya ketika nanti sistem ini berlaku. Saya berharap kita jangan menjadi orang yang masa bodoh atau cuek dengan keadaan lingkungan, dan selalu memperhatikan informasi melalui channel YouTube ini
untuk membangun kesadaran Anda yang menonton video ini, supaya tahu apa yang terjadi di masa mendatang. Saya mohon kalian semua tetap terus menonton channel ini, dan jangan lupa subscribe channel ini. Saya ucapkan terima kasih.